Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan belajar prakarya teknologi konstruksi miniatur rumah. Oke, langsung saja. Nah, di sini ada peta materinya. Oke, pertama kita buka materi mengenal istilah teknologi. Ya, pengertian dan perkembangan teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teknologi mengandung arti pertama, metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan. Dua, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi, teknologi merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Lanjut, teknologi yang ada saat ini merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi terjadi secara drastis, pesat dan terus-menerus hingga kini. Hal tersebut dapat kita lihat dari banyaknya inovasi dan penemuan yang bersifat sederhana hingga sangat rumit. Sebagai contoh, kita dapat membandingkan teknologi handphone pertama kali dengan teknologi handphone yang ada saat ini. Nah, kita bisa lihat sangat sungguh berbeda ya. Ini zaman dulu sampai zaman sekarang, perkembangan teknologi. Oke, kembali lagi, ada jenis-jenis teknologi. Berdasarkan kegunaannya, teknologi digolongkan menjadi beberapa jenis. Berikut ini adalah jenis-jenis teknologi yang berkembang saat ini. Nah, jadi jenis-jenis teknologi ada 5. Oke, pertama kita buka saja yang teknologi peralatan rumah tangga. Teknologi peralatan rumah tangga merupakan teknologi yang digunakan untuk membantu kegiatan rumah tangga. Beberapa contoh teknologi peralatan rumah tangga yang ada saat ini adalah lampu, jam dinding, mesin cuci, mesin penghisap debu, kompor gas, kipas angin, dan pemotong rumput. Kita bisa lihat, nah ini adalah gambar dari teknologi peralatan rumah tangga. Jadi kita sering jumpa ya di rumah kita. Kita bisa lihat gambarnya. Oke, kembali lagi. Kedua, ada teknologi produksi. Teknologi produksi merupakan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang. Contohnya mesin traktor, mesin pemintal benang, mesin penggiling padi, dan mesin pemotong kayu. Nah, ini adalah mesin traktor dan ini mesin pemotong kayu. Kita bisa lihat. Lanjut lagi, ada teknologi transportasi. Teknologi transportasi merupakan teknologi yang digunakan untuk berpindah tempat. Contohnya sepeda motor, kereta api, mobil, kapal laut, dan pesawat terbang. Nah, ini adalah gambarnya. Ada berbagai macam teknologi transportasi yang sering kita jumpai dan sering kita naikin juga. Kita sering kemudian menggunakan teknologi transportasi ini. Lagi ada teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi merupakan teknologi yang digunakan untuk saling bertukar informasi atau pesan. Contohnya radio, televisi, telepon, dan internet. Nah, ini adalah gambar dari teknologi komunikasi. Bisa lihat ini ya gambarnya. Kembali lagi, ada teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Hasil dari teknologi konstruksi biasanya berbentuk rumah, jembatan, jalan, dan rel kereta api. Nah, ini adalah rel kereta api.
dan ini jalan. Oke, kita bisa lihat sama-sama gambarnya. Kembali lagi ke peta materi. Setelah jenis-jenis teknologi, kita akan membuka slide tentang teknologi konstruksi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar lebih fokus tentang teknologi konstruksi, mulai dari perkembangan teknologi konstruksi, jenis-jenis proyek konstruksi, dan fungsi teknologi konstruksi. Kita bisa buka slide-nya tentang perkembangan teknologi konstruksi. Pada awalnya, manusia hanya memanfaatkan apa yang ada di alam sebagai tempat tinggal, jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya, pada zaman dahulu, manusia menggunakan gua sebagai tempat tinggal. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia mulai memanfaatkan apa yang ada di alam seperti batu, tanah, dan kayu sebagai bahan untuk membuat infrastruktur dan bangunan. Kita bisa buka ini gambarnya. Nah, ini gambar ada tumpukan batu, tanah, dan lain sedang membangun rumah. Dua, ada jenis-jenis proyek teknologi konstruksi. Pekerjaan proyek konstruksi terbagi menjadi 4 jenis. Pertama, ada proyek konstruksi bangunan perumahan atau pemukiman, mencakup proyek pembangunan tempat tinggal seperti rumah, perumahan, villa, ataupun apartemen. Kedua, ada proyek konstruksi bangunan gedung, merupakan tipe pekerjaan atau proyek yang banyak dilakukan karena menekan pada pertimbangan konstruksi dan teknologi yang praktis. Ketiga, proyek konstruksi teknik sipil. Proyek ini merupakan proses penambahan infrastruktur pada lingkungan terbangun. Contohnya pengerjaan proyek pembangkit listrik, proyek jalan raya, proyek jalan kereta api, proyek bendungan, dan proyek pertambangan. Keempat, ada proyek konstruksi bangunan industri. Pemilik proyek ini biasanya suatu perusahaan atau industri besar. Contohnya perusahaan minyak, perusahaan farmasi, dan perusahaan kimia. Kita bisa buka. Ini ada contoh gambarnya. Nah, ini adalah contoh gambar pertama, proyek konstruksi bangunan perumahan atau pemukiman. Kedua, ada proyek konstruksi bangunan gedung. Ketiga, ada proyek konstruksi teknik sipil. Keempat, proyek konstruksi bangunan industri. Kita bisa lihat sama-sama ya. Paham kan sampai sini? Oke, kembali lagi. Ada fungsi teknologi konstruksi. Fungsi teknologi konstruksi salah satu bentuk hasil akhir konstruksi yaitu tempat tinggal. Tempat tinggal berfungsi sebagai tempat berlindung manusia dari segala cuaca. Oke, kita kembali lagi ke peta materi. Dan terakhir ada membuat produk konstruksi miniatur rumah. Nah, sini ada pertama, mengenal bagian-bagian dasar rumah. Kedua, alat dan bahan yang dapat digunakan. Ketiga, contoh konstruksi miniatur rumah. Pertama, mengenal bagian ya, bagian bawah atau dasar. Bagian terletak di bawah atau disebut juga lantai. Lantai sebuah rumah dapat terbuat dari berbagai macam jenis. Dapat terbuat dari berbagai macam jenis bahan seperti tanah, keramik, kayu, dan lain-lain. Hal ini tergantung dari pemiliknya ya. Nah, ini lantai
lantai rumah. Bagian tengah atau ruangan rumah. Bagian ini terletak di bagian tengah. Bagian ini terdiri dari dinding, pintu, jendela, dan ruangan atau kamar. Kita bisa lihat, oke, ini ya, ini kita bisa lihat bagian tengah atau ruangan rumah. Lanjut lagi, bagian atas atau penutup rumah, fungsinya untuk melindungi ruang yang ada di bawahnya, menahan radiasi panas berlebih, melindungi dari hujan, dan menghambat pergerakan angin yang biasanya membawa debu. Kita bisa lihat, nah ini bagian atap atau penutup rumah. Oke, kita kembali lagi. Dan kedua, kita akan membahas alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat miniatur konstruksi rumah ini ya. Oke, pertama kita siapkan gunting, cutter, dan penggaris, dan lem fork atau lem kertas. Kita pakai kuas ya untuk memberi warna. Nah, ini ada triplek atau untuk alas. Kalian bisa gunakan triplek atau kertas atau apa aja yang bisa digunakan untuk alas. Dan ini adalah pewarna untuk menghias konstruksi miniatur rumah tadi yang kita akan buat biar lebih warna-warni. Nah, dan ini bisa gunakan bahan stik es krim, sedotan, dan styrofoam atau gabus. Ini ada contoh konstruksi miniatur rumah. Nah, ini terbuat dari sedotan. Ini miniatur rumah dari sedotan. Wow, keren ya. Kita bisa juga buat dari sedotan atau juga buat dari ini, dari stik es krim. Bisa ditambahi dengan kayu atau media-media lain untuk mendukung keindahan miniatur rumah ini. Keren ya, kalian bisa buat lebih bagus. Lanjut, ada terakhir ini dari styrofoam, rumah dari styrofoam. Wow, bagus juga ya. Oke, sampai sini kita sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terus semangat belajar dan semangat berkarya. Tetap jaga kesehatan dan tetap ceria ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu.